Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda dan kakak-kakak semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya. Oke, senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyapa bunda-bunda dan kakak-kakak semuanya ya secara live di Instagram komunitas Bunda 1011. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang ya tentang ide main anak ya untuk aktivitas di rumah aja. Nah, dan serunya lagi kita akan ditemani oleh seorang narasumber yaitu Mbak Gesa Karisma. Siapakah beliau? Nah, kita undang dulu beliau ya. Kita undang Mbak Gesa untuk bergabung ya. Oke. Adalah Gesa Karisma Putri. Halo Mbak Gesa. Halo Mbak Ika. Saya kenalkan Mbak Gesa dulu ya. Jadi Mbak Gesa Karisma Putri ini adalah seorang praktisi PAUD. Kemudian juga Read Aloud aktivis, owner dari Kruce Rumah Main Anak. Betul ya Mbak ya? Iya, betul. Kemudian pendidikan terakhir Mbak Gesa S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi PAUD Universitas Negeri Surabaya. Kemudian juga certified Read Aloud Trainer from Reading Box ya, Read Aloud-nya Indonesia. Kemudian juga pengalaman dan pengalaman mengisi acara ya banyak sekali nih. Tidak saya bacakan satu persatu ya, waktunya habis. Ya, itu tadi pemateri kita hari ini ya. Mbak Gesa, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak Ika. Mbak Ika sendiri gimana? Sehat, alhamdulillah. Mbak Gesa, aktivitasnya sekarang? Aktivitasnya sekarang di rumah nemenin anak. Kemudian ya sambil sesekali kita nemenin teman-teman pengajar yang ada di Krucil. Itu aja sih Mbak. Saya ini ya anak-anak. Oh ya, sebelum kita mulai nih Mbak, saya mau menyampaikan kepada bunda-bunda dan kakak-kakak semua, acara live kita hari satu dari rangkaian acara milad komunitas Bunda 11 yang ke-6. Jadi live kita hari ini spesial edisi milad dan tentunya juga spesial bakal ada hadiah menarik ya nanti untuk penanya terbaik. Jadi simak terus live kita. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya Mbak? Terdengar jelas. Kalau suara saya gimana Mbak Ika? Jelas sih, cuman gambarnya muter-muter. Atau memang sinyal di saya gitu. kurang bagus. Iya, nggak apa-apa. Tapi bisa terdengar jelas ya Mbak? Iya. Baik Mbak Gesa, langsung aja nih. Langsung aja ya Mbak ya? Oke. Boleh. Oke. Langsung. Mbak Gesa kan ini dari Krucil Rumah Main Anak nih. Saya penasaran nih Mbak. Sebenarnya Krucil Rumah Main Anak itu apa sih? Mbak Gesa bisa cerita sedikit nggak, sekilas aja? Oke. Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya berawal dari keinginan saya yang ingin tetap mengaplikasikan ilmu, namun di sisi lain saya juga belum ingin ikut di instansi formal karena menurut saya mungkin itu sangat mengikat sekali ya. Nah, saya juga pengen punya waktu yang fleksibel sehingga sewaktu-waktu ketika misalkan suami di tempat kerjanya dipindah tugaskan, saya bisa sewaktu-waktu langsung ikut beliau seperti itu. Kemudian saya juga pengen punya waktu yang fleksibel,
jika sewaktu-waktu ingin mengunjungi orang tua saya di kampung halaman. Dan yang pastinya juga saya pengen punya waktu yang lebih banyak untuk membersamai anak-anak di rumah seperti itu. Terus kemudian ide kerucil rumah main anak sendiri sebenarnya sejujurnya saya terinspirasi dari playground yang ada di mall yang banyak ada di kota besar ya Mbak Ika. Jadi saya mengemas ide tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi saya bikin arena main yang sederhana, namun ada pilihan kelas-kelas edukasinya. Jadi ada kelas untuk anak usia 6 bulan sampai usia 6 tahun. Jadi seperti ada kelas untuk ibu dan bayi, terus kemudian kelas untuk balita, kelas calistung, ada juga kelas untuk ekskul untuk usia 6 sampai usia 8 tahun. Dan ini yang terbaru ada juga program kelas online, jadi bisa melayani anak di seluruh Indonesia. Jadi lewat Zoom gitu kelasnya Mbak. Seperti itu. Jadi intinya kalau di Krucil itu tuh selain menyediakan playground atau arena bermain untuk lokal warga sekitar daerah saya, tapi juga ada juga pilihan kelas-kelas edukasinya. Jadi kelasnya itu yang kelas bukan seperti lembaga sekolah formal gitu, bukan, tapi kelas-kelas yang bisa diikuti secara harian. Jadi pop up gitu loh, buat anak-anak yang mungkin pengen ikutan coba-coba ikut kelas 1 hari, 2 hari, pengen mencoba suasana di sekolah gitu. Jadi bisa diikuti harian atau bulanan, seperti itu Mbak Ika. Oh ya, ternyata banyak di ini. Karena juga ada ya ini aktivitas. Gimana Mbak? Maaf, suaranya agak terputus. Ada bingungnya. Ya. Bagaimana mungkin bisa diulangi, maaf? Di Krucil itu ada ini gitu atau bertalut aktif. Ada Iya, kegiatan. Ada Mbak. Jadi setiap halo, udah terdengar jelas ya. Jadi setiap program kelas kami selalu menyisipkan aktivitas read aloud. Jadi meskipun anak yang hanya main playground aja, itu kita berikan fasilitas, yaitu dibacakan buku dengan metode read aloud sama mentor-mentor atau fasilitator kami di Krucil gitu. Jadi semua program, dari program untuk usia bayi sampai yang usia 8 tahun itu pasti selalu ada kegiatan read aloud-nya. Jadi menurut saya kapan lagi kita membudayakan membaca itu kalau nggak lewat suasana bermain yang menyenangkan ini gitu. Jadi ini sering penulis buku baca nyaring nih Mbak tentang read aloud. Jadi dari Ibu Rosi Setiawati katanya saat tahu membaca pada anak, orang tua akan berbondong-bondong apa saja di rumahnya dan dibacakan pada anaknya. Nah, untuk para keluarga nih, mari kita ikuti buku-buku keluarga bersama Iksan Parenting, sahabat literasi keluarga. Oke, baik Mbak Desa, lanjut ya. Nah, ini kan ada yang bilang main itu merupakan kebutuhan pokok anak. Tuh, jadi kebutuhan pokok seorang anak itu selain sandang, pangan, makan, dan juga mainan gitu ya. Nah, menurut Mbak Gesa nih, seberapa pentingkah bermain itu untuk anak sendiri? Sangat penting, karena proses belajarnya anak-anak itu ya lewat bermain gitu. Jadi ketika anak-anak sedang bermain tuh sebenarnya
ini dalam tanda kutip mainan yang memang tepat ya, permainan yang tepat. Jadi jangan dianggap hanya untuk bersenang-senang saja, tetapi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita eksplor untuk menstimulasi perkembangan anak-anak gitu. Nah, jadi aktivitas bermain anak ini tuh momen yang pas banget untuk anak dalam menyerap semua informasi dan berlatih berbagai keterampilan baru. Contohnya aja misal ketika anak mandi nih, biasanya kan dia masih suka main-main dulu, entah matiin atau muter-muter keran, dia lihat kalau diputer ternyata air bisa berhenti mengalir, habis itu diputar lagi, airnya mengalir lagi. Itu sebenarnya dia melakukan pengamatan dan itu sebenarnya juga proses belajar kayak gitu. Jadi di situ bisa kita sisipi juga, misalkan sambil kita tambahkan beberapa bola-bola warna-warni. Nah, sambil main air yang mengalir dari keran itu dimasukkan ke dalam ember, kemudian ada bola-bola warna-warninya. Bisa juga dia sekalian belajar mengenal warna, kemudian berhitung seperti itu. Terus kemudian juga mungkin kalau usianya udah 3 tahun atau 4 tahun ke atas tuh kita bisa juga mengenalkan tentang konsep terapung dan tenggelam gitu. Jadi sambil mandi itu sambil belajar, kita bisa tambahkan beberapa media yang memang bendanya bisa terapung dan tenggelam. Di situ kita ya kelihatannya sih main, tapi sebenarnya kita sedang menyisipi konsep-konsep sains gitu. Terus kemudian apalagi ya, mungkin ketika anak-anak lagi mukul-mukul meja, sebenarnya dia lagi nggak bikin keributan sih Mbak. Mungkin bagi kita, aduh berisik banget sih, gaduh banget. Nah sebenarnya enggak sih, dia hanya sedang, ternyata kalau meja dipukul itu keluar bunyinya ya. Nah, di situ dia akan berulang kali karena menurut dia itu menyenangkan kan main mukul-mukul meja itu. Nah, di situ kita juga bisa menambahkan beberapa media lain. Contohnya kita tambahkan kaleng biskuit atau botol air mineral yang kosong. Di situ dia juga akan akhirnya bervariasi nih kegiatannya dari mukul-mukul meja, kemudian jadi mukul-mukul kaleng biskuit, kemudian mukul botol air mineral itu. Di situ dia akan menyimpulkan bahwa ternyata setiap benda kalau dipukul itu punya bunyi yang berbeda. Nah, hal-hal seperti itulah yang kelihatannya bagi kita mungkin remeh ya, tapi bagi anak itulah proses belajar yang menyenangkan. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi kalau anak-anak yang aktivitas adalah bermain gitu ya, biasa kita kayak mandi aja dipakai untuk ini gitu ya Mbak, bermain dan juga belajar. Mbak Gesa, tentang ide main anak nih, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan membuat atau permainan bersama anak? Kita sebagai orang tua kira-kira memperhatikan apa aja nih? Adakah pertimbangan tertentu gitu Mbak? Oke, jadi untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yang pertama yang jelas alat dan bahan itu harus benar-benar kita pastikan aman, kemudian tidak tajam, tidak beracun, tidak lancip, kemudian hindari menggunakan mainan-mainan dengan partikel yang sangat kecil-kecil itu ya, karena namanya anak-anak apalagi usia di bawah 2 tahun itu sangat masih suka memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Itu harus kita pertimbangkan juga mau menggunakan bahan atau media apa ketika bermain itu. Terus juga kita harus memperhatikan usia anak. Jadi permainan atau media yang kita pakai itu harus disesuaikan sama usia anak. Misalnya untuk anak usia 5 tahun itu pastinya udah nggak cocok lagi diajak main kerincingan misalkan, atau usia di bawah 2 tahun itu misalkan kita beri mainan yang kalau usia 5 tahun kan biasanya 3 sampai 5 tahun kan biasanya mainan yang kayak sortir warna itu loh Mbak, itu kan mainannya kecil-kecil kan. Nah, itu juga
nggak cocok kalau misalkan diberikan untuk anak usia di bawah 2 tahun. Pasti mereka pengennya kan masukin ke dalam mulut dan itu bahaya. Kemudian yang pasti harus selalu mengawasi setiap gerakan anak, terutama kalau memang kita pengen main apa ya seperti sensory play, main biji-bijian, kemudian water bead kayak gitu, itu benar-benar harus kita awasi. Khawatir nanti ditelan, karena kalau apalagi water bead ya warna-warnanya kan sangat menarik sekali. Itu membuat anak pasti pengen cobain, dikirain makanan pasti. Dan itu harus perlu apa ya, harus diawasi sih. Terus apalagi kalau biji-bijian yang apa, biji kacang hijau seperti itu, takutnya mungkin dimasukkan ke apa hidung atau telinga atau yang lainnya. Makanya harus perlu pengawasan ekstra kalau diajak main seperti itu. Dan kemudian gunakan alat dan bahan yang terjangkau di rumah. Jadi sebenarnya nggak harus beli nih. Karena apa ya, tujuan kita membersamai anak di rumah itu kan proses belajarnya, kemudian bonding kita bersama anak ya. Jadi sebenarnya untuk alat, bahan atau media itu hanya sebagai penunjang aja, bisa pakai apapun gitu. Memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah pun it's okay, nggak masalah. Khawatirnya gini Mbak, kalau misalkan kita udah misalkan idealis nih, aku harus pakai bahan ini. Ternyata di rumah nggak ada, akhirnya harus nunggu beli dulu. Kan akhirnya jadi apa ya, rencana untuk berkegiatan main bersama di rumah jadi terhambat karena nggak ada bahan satu itu yang dicari gitu. Intinya apa ya, turunkan ekspektasi terus standarnya diturunkan aja. Yang penting adalah waktu kita membersamai anak. Terus keluangan waktu kita ketika bermain bersama dia itu membuat anak udah cukup happy, bahagia. Oh, bundaku nemenin aku main gitu. Aku seneng banget. Entah itu apapun alat atau medianya gitu. Iya. Terus yang paling utama adalah sabar dan jangan mudah menyerah. Ya betul sekali itu Mbak. Sabar ya. Dan ini Mbak, iya. jadi kalau kita ya apa menemani anak bermain itu kita juga usahakan ya menemani anak. Kadang kita sambil juga ya main HP kayak gitu. Jadi benar-benar harus. Betul. Oke. Iya. Kemudian ini kalau bunda-bunda lagi main sama anak terus merasa lapar dan belum jamnya makan, nah ini bisa nyemil nih, ada snack sehat buatan anak negeri untuk anak Indonesia, Omo Healthy Snack, sudah BPOM dan halal certified. Omo Snack for Mom and Baby. Atau yang suka nyemil tapi takut gendut, ini juga bisa minum yogurt gitu ya. Jadi temukan kebaikan Heavenly Blast Yogurt untuk tubuh dan pencernaanmu. Kamu yogurtarian, Heavenly Blast Yogurt jangan sampai kehabisan. Oke, Mbak Gesa lagi. Nah, Mbak Gesa kalau tadi memang ya contoh-contoh atau ide-ide main bersama anak ya. Kalau ini Mbak, contoh ide main anak yang sesuai usia. Maksudnya ada yang misalnya untuk usia 2 tahun mainannya ini 3 tahun, 4 tahun ini itu. Contohnya seperti apa, Mbak? Oke, baik. Jadi sebenarnya setiap tahapan usia itu kita udah bisa tahu sih karakteristik perkembangannya itu seperti apa. Jadi misalkan kalau kita mulai dari usia 0 sampai 1 tahun ya kan masih baby banget kan. Itu sebenarnya dia lagi explore sama panca inderanya tuh. Jadi dia masih suka ngelihatin, kalau di awal-awal tuh 0 sampai 6 bulan ya masih suka ngelihatin tangannya, kemudian jari-jarinya, oh ternyata jari-jariku bisa bergerak ya, masih suka ngamati diri sendiri aja gitu. Kemudian mungkin dia lagi suka memegang sesuatu kemudian dimasukkan ke mulut karena memang dia fasenya lagi mempelajari sesuatu tapi menggunakan semua panca inderanya. Terutama yang dimasukkan ke mulut, remote masuk mulut, kemudian kantong plastik masuk mulut, semuanya dimasukkan mulut. Nah, mainan yang cocok untuk usia 0 sampai 1 tahun itu ya misalkan
main itu senter atau kita main cahaya nih. Nah, anak-anak kan pasti dia akan mengikuti arah kemana sinarnya senter itu diarahkan. Itu bisa untuk menstimulasi indera penglihatan dia juga. Kemudian bisa juga bermain dengan buku atau gambar-gambar yang high contrast, yang putih sama merah kayak gitu. Itu juga bisa untuk melatih fokus penglihatan anak. Kemudian mainan yang ada bunyinya, ada suaranya, kerincingan seperti itu. Kemudian mainan seperti menara donat-donat itu juga menyenangkan buat dimainkan anak usia 0 sampai 1 tahun. Dan kemudian mungkin boneka yang ringan, yang mudah digenggam, itu juga menyenangkan dan sesuai untuk usia anak 0 sampai 1 tahun. Terus kemudian yang untuk 1 sampai 2 tahun, itu di mana anak-anak tuh karakteristiknya dia udah mulai bisa berjalan, berlari, bahkan melompat. Nah, ini mainannya sudah mulai agak ditingkatkan lagi, mungkin dengan bola-bola yang ringan dari yang diisi dakron itu, kemudian atau bola dari karet itu bisa dimainkan seperti lempar bola, lempar tangkap bola seperti itu. Tapi untuk 1 sampai 2 tahun ini bolanya masih dilemparkan tuh masih suka-suka dia ngelemparnya, belum yang bisa tangkap bola seperti usia yang di atasnya 3 tahun itu kan sudah bisa. Coba adik yang lempar, bunda yang tangkap, itu masih belum bisa sih. Jadi masih asal ngelempar aja kalau usia 1 sampai 2 tahun. Terus kemudian bisa juga dengan buku-buku cerita yang tebel, yang halamannya tebel itu. Kenapa di sini buku cerita dimasukkan sebagai ide bermain? Karena harapannya buku itu sejajar sama mainan-mainan yang lain, jadi deket sama anak gitu loh, bukan sesuatu hal yang menyeramkan tapi menyenangkan. Makanya kita bisa menjadikan buku itu mainan juga buat anak-anak gitu. Terus lagi usia 2 sampai 3 tahun, yang mana nih dia udah makin penasaran, udah banyak geraknya, udah aktif banget. Ini juga mainannya tuh udah berkembang. Misalkan udah bisa berimajinasi, misalkan main masak-masakan, kemudian mungkin bermain peran, misalkan lagi gendong adiknya dan sebagainya, atau juga main mobil-mobilan. Kadang juga dia melakukan itu monolog, ngomong sendiri kayak gitu. Itu sebenarnya dia lagi main peran gitu. Terus kemudian juga mainannya juga udah lebih beragam sih, kayak misalkan miniatur hewan-hewan yang dari karet atau plastik itu juga yang disukai anak-anak usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian untuk usia 4 tahun, ini usia yang sudah lebih aktif, lebih matang, dan dia sudah mulai kemampuan sosialnya tuh udah mulai berkembang. Jadi dia udah bisa bermain bersama teman-temannya nih, udah bisa bagi tugas, udah kayak bisa bikin skenario. Aku yang jadi polisinya, kamu yang jadi penjahatnya, misalnya kayak gitu. Atau aku yang jadi mamanya, kamu yang jadi anaknya. Jadi udah bisa mengatur jalan cerita sendiri gitu anak-anak kalau usia 4 tahun ke atas itu. Jadi mainannya ya mereka mungkin mainannya masih tetap sama kayak usia 2-3 tahun, kayak masak-masakan itu. Cuman bedanya di sini dia lebih kompleks, udah mengenal aturan juga ketika bermain bersama teman-temannya. Kurang lebih itu sih, Mbak. Insya Allah, luar biasa. Terima kasih Mbak Gesa ya, tadi udah ngasih contoh ide main anak yang sesuai usia. Jadi kayaknya ada macam-macam ya ide main anak itu yang juga harus disesuaikan dengan usia anak itu sendiri. Nah, bagi bunda-bunda nih yang sedang mainan edukatif buat anaknya, ini bisa dicari di Pobi ID. Pobi ID, keluarga kecil pembuat mainan edukatif. Bisa juga bunda-bunda kunjungi Lovely Toys Rental. Lovely Toys Rental menyediakan semua mainan anak dan perlengkapan bayi di Jakarta, serta menyediakan hampers mainan edukatif dengan harga terjangkau. Ada juga tempat main yang mengasihkan. Para bunda bisa mengajak putra-putrinya ke
zona. Yuk main di zona, dijamin anak-anak senang bermain gitu. Oke, lanjut nih Mbak Gesa. Seru nih jadinya ngobrolnya. Oke. Seorang praktisi hari-harinya itu berhubungan dengan anak-anak. Nah, boleh nih Mbak bagi tips buat kita nih bunda-bunda dan kakak-kakak semua, tips ketika menemani anak bermain. Apa aja kira-kira tipsnya Mbak? Oke, tipsnya biasanya sih kalau menemani anak bermain tuh ada kendala yang ditemui ya. Kadang kita jadi tiba-tiba jadi blank atau buntu mau diajak main apa nih ya anakku ini. Nah, biasanya kalau aku kayak gitu bisa cari inspirasi idenya tuh dari buku bacaan. Jadi biasa disebut dengan istilah bukis play ya. Jadi tuh bukis play adalah permainan yang dipersiapkan atau memang direncanakan berdasarkan isi atau konten buku. Jadi buku bacaan itu sebenarnya kan maksudnya dia pasti ada nilai moral atau materi yang ingin disampaikan kan. Nah, itu kita bisa ajak anak baca dulu nih bukunya. Setelah baca, baru nanti kita kembangkan sesuai dengan isi yang ada di buku itu. Namun, misalkan nih kalau misalkan bunda-bunda, aduh aku nggak ada buku cetak misalkan, nggak usah khawatir. Sekarang juga sudah banyak kita disediakan buku digital gratis dan itu keren-keren banget. Itu bisa kita manfaatkan gitu. Kita bisa gali banyak inspirasi di sana. Jadi bisalah buat setiap hari buat supply selama mungkin mengisi waktu luang itu kita bisa bikin kegiatan bukis play dari buku-buku yang ada di sana gitu. Jadi ibaratnya sih kalau aku sih sekarang ngerasa keren banget nih bukis play. Jadi kayak manfaatnya kita dapat double combo gitu loh. Kita udah membudayakan literasi ke anak, kemudian otomatis ketika kita perdengarkan cerita itu anak sudah punya tabungan kosakata baru, kemudian wawasan anak juga bertambah, kemudian stimulasinya kognitif, stimulasi fisik motorik, kemudian sosial emosional, nilai moral, seni itu semuanya udah dapat gitu loh dari inspirasi satu buku itu. Dan yang paling penting adalah bonding. Ketika kita membacakan buku aja itu udah tercipta bonding ya. Apalagi kalau durasinya kita perpanjang dengan kegiatan bukis play itu. Jadi bondingnya kan akan semakin kuat gitu. Jadi waktunya semakin berkualitas, anak bahagia, terus kemudian aspek perkembangan mereka juga terstimulasi dengan baik gitu. Mungkin nanti kita akan Mbak berikan contoh untuk kegiatan bukis play yang akan kita praktekkan nanti. Kita akan bikin prakarya yang terinspirasi dari salah satu buku yang ada di Let's Read. Oke, berarti nanti ini kita praktek ya Mbak ya? Iya, kita praktek tipis-tipis nanti. Oke. Bunda dan juga kakak-kakak nanti juga bisa banget ya ikutan praktek nih, nanti langsung di Mbak Gesa. Oke, jadi tipsnya salah satunya mencari ide, bingungan besok main apa, mencari ide dari buku gitu ya, bisa juga dari tadi buku digital gitu. Oke. Nah, ini Mbak, lagi nih Mbak. Kadang-kadang kan anak-anak kita kan punya banyak mainan nih ya, baik yang beli maupun bikin sendiri. Nah, kalau menurut Mbak Gesa nih, manfaatnya mainan yang kita bikin sendiri itu apa sih, Mbak? Manfaatnya, yang pertama sudah jelas pasti melatih kreativitas bunda dan anak. Karena ketika bundanya kreatif mencari ide atau menyulap
barang bekas menjadi sesuatu benda baru, otomatis anak-anak juga pasti akan meniru. Oh iya, bundaku kemarin bikin mainan dari kardus, aku juga mau bikin mainan yang lain dari kardus. Nah, itu kan pelan-pelan akan seperti membiasakan dia untuk berpikir kreatif. Ya, itu. Kemudian yang kedua, kita bisa menanamkan mindset untuk memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan barang baru yang bisa bermanfaat. Jadi kayak pengelolaan sampah juga seperti itu, Mbak. Terus kemudian yang terakhir, yang pasti bondingnya lebih ada. Jadi ketika kita membuat mainan, pasti dia akan ikut-ikutan tuh ya. Nah, di situ kita bisa sambil cerita-cerita, intinya saling mendekatkan bundanya bersama anaknya. Terus habis itu setelah selesai jadi, main bersama anak. Nah, itulah manfaat kalau kita membuat mainan sendiri di rumah. Jadi kayak feel-nya tuh lebih dapet gitu, bondingnya tuh kerasa banget lah gitu. Ya, selain itu mungkin juga bisa menghemat anggaran. Betul sekali. Beli mainan, ya kita boleh membeli mainan ya, tapi nggak setiap hari gitu. Kalau bikin kan bisa. Betul sekali, iya. Nah, ngomong-ngomong tentang nabung nih, nabung buat bunda ketika nabung di bank kita takut kena inflasi, belum lagi kena biaya admin. Nah, nabung yang paling aman memang nabung emas batang atau bisa juga dirupakan perhiasan. Investasi paling menguntungkan dan kami juga merekomendasikan beli emas di Mitra Emas Mini, aman, asli, dan amanah. Dan beli perhiasan di Vera Pancawala. Banyak macam jenis dan motif perhiasannya. Yuk amankan tabungan dengan investasi emas dan. Nah, oke Mbak Gisa, gimana kalau kita langsung praktek aja? Kayaknya lebih seru kalau praktek. Oke, boleh. Ya, jadi hari ini boleh di-share alat dan bahannya. Kak di rumah boleh ikut praktek alatnya, alat dan bahannya apa aja nih Mbak? Kita pakai segala sesuatu kertas yang tebal, bisa pakai box kemasan susu atau kardus atau mungkin kalender yang udah nggak kepake. Kalender kan yang berbahan tebal itu kita juga bisa pakai, atau kertas buffalo. Itu pokoknya yang ada di rumah lah yang kertasnya tebal, apapun itu. Ini ya Mbak ya. Iya. Terus mungkin kalau ada kertas lipat juga boleh dipakai nanti buat aksesorisnya, buat dikombinasi, atau kertas warna-warni apapun yang ada di rumah bisa dimanfaatkan. Oke, kertas lipat atau kertas warna. Terus kemudian spidol. Spidol, kemudian gunting. Kemudian lem atau double tip. Boleh pakai yang mana aja. Oke. Ya, sambil praktek ya. Kita mau bikin kucing dari kertas. Karena saya terinspirasi dari salah satu cerita Ayo Sini Pus dari buku digital Let's Read. Gitu. Jadi itu ceritanya menceritakan tentang seekor kucing yang diminta pemiliknya untuk duduk diam di keranjang, tapi namanya kucing, dia pengen jalan-jalan kan. Nah, dia tuh jalan-jalan ketemu sama siput dan ketemu sama ayam. Sekarang kita yang akan membuat membuat kucingnya. Nah, jadi kita pakai kertas yang kalender dulu aja, mungkin bisa seukuran kertas A5 ya. Kita potong seukuran A5 atau ukuran apapun lah, bebas aja. Oke, juga bisa ini. Ya, boleh sambil ikutan bunda-bunda yang lain di rumah. Nah, jadi dari ide Bukis Play tadi tuh sebenarnya
aku udah bikin list banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan gitu. Ini aku dapat 16 kegiatan. Luar Hanya dari biasa. satu buku aja 16 kegiatan. Ini masih bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Ternyata Oke. udah Iya. Kalau dari sebuah buku betul. bisa banyak. Iya, lebih mudah kalau dari buku sih daripada misalkan kita, oh aku mau bikin tema kucing misalkan. Kalau kayak gitu kan masih kayak terlalu liar ya. Masih kayak apa sih? Belum belum apa ya terspesifikasi. Kalau dari buku ini kan udah kayak langsung terspesifikasi. Kita tadi bacanya apa ya, kita kegiatannya seputar dari buku itu. Nah, terus kemudian kalau sudah kita lipat jadi 2 seperti ini. Bentar. Kalau sudah kita lipat jadi 2, nanti kita beri garis pakai spidol. Nanti ini kita potong ya. Kita potong. Oke, kita potong. Nah, ini kalau untuk anak usia 3 tahun ke atas yang udah bisa menggunting, boleh si kecil dikasih kesempatan untuk menggunting sendiri. Tapi kalau masih belum bisa menggunakan gunting, ya kita bundanya yang memotongkan ini. Oh ya, mengguntingkan. Jadi seperti ini. Nah, ini kita simpan dulu nih. Oke, sebentar. Oke. Jadi dari cerita tadi tuh banyak banget, misalkan kayak membuat itu jalan kayak maze gitu. Jadi kucing mencari rumahnya, itu kita juga bisa bikin udah jadi kegiatan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, terus kemudian sudah ya Mbak Ika ya. Kalau sudah yang sisa potongan tadi ini, kita bisa memotong sebentar, kita gambar aja deh biar lebih memudahkan. Nah, kita gambar pola dulu seperti ini. Nah, nanti kita potong yang bagian sininya, kita buat kepalanya. Boleh dikasih lihat Mbak tadi polanya seperti apa? Polanya tadi seperti ini. Jadi tinggal itu aja sih, kita bentuk kayak telinganya. Tuh. Oke, sudah jadi. Kalau sudah, kita bisa membuat kumisnya nih, kumisnya. Kumisnya boleh pakai kertas warna tadi. Bisa dipotong seperti ini, nanti dibikin kayak itu loh. Seperti rumput ya. Atau seperti huruf V. Seperti huruf V. V apa W ya ini? V. Tapi tengahnya kita bikin kayak ada cabangnya gitu. Nih. Bisa nggak? Kalau susah kita bikin yang itu deh, potongan yang apa namanya, garis lurus-lurus aja, nanti tinggal disusun-susun kayak kumis. Itu juga bisa. Gimana? Sudah Mbak Ika? Gimana?
Ini baru fungsinya sih. Oh, Bentar. oh boleh, nggak apa-apa. Udah mirip. Kan nggak harus plug ya. Boleh lanjut, Mbak. Tumis. Oke, kalau sudah sekarang kita buat ekornya kucing. Kita bisa pakai yang sisa potongan kertas yang tadi. Kita bikin pola dulu juga boleh. Nah, kita bikin pola bebas lah, apa namanya? Bentuk ekor kan bisa panjang, bisa pendek. Itu kita potong. Kita gunting ya, Mbak ya? Iya, kita gunting. Sudah kita gunting seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba menempelkannya pada badan kucing tadi. Saya pakai double tip aja karena kertasnya tebel. Kalau sama lem kayaknya lemnya kalah deh. Ini badannya yang mana ya, Pak ya? Apa yang kepala tadi? Badannya yang ini. Yang Oh, ini. yang ini. Badannya yang ini. Ini, ya. Kita tempel dulu yang bagian ekor. Nah, kalau nempel ini nanti kita bisa sambil belajar konsep ekor tuh di depan apa di belakang ya. Itu juga bisa. Jadi belajar posisi depan dan belakang. Tuh. Ini bikinnya bisa ini ya sama anak-anak juga. Iya, bisa. Jadi kita libatkan aja mereka di apa namanya kegiatan ini gitu. Kan seru tuh. Jadi anaknya bikin, bundanya juga bikin. Nah, kalau sudah, ini kan yang ekor sudah kita tempel di bagian belakang. Nah, kalau ekor di bagian belakang berarti yang di depan itu apa ya? Kepala, bunda, gitu. Jadi, ya yang di depan itu kepala. Kita sambil tempelkan aja ini yang kepalanya. Nah, nih. Iya nih, artinya ini lebih enak pakai double tip ya, Mbak ya? Iya, karena kertasnya tebel. Kertasnya tebal nih. Iya. Udah jadi. Nah, kalau sudah, sekarang kita tempelkan kumisnya nih. Kita taruh kumisnya di sini. Kumis. Oke, kalau sudah kumisnya. Sudah kumisnya, nanti kita bisa menambahkan hidung. Digambar aja hidungnya, digambar bisa kita tempelkan kertas yang bentuknya. Oke, kita buat aja deh kayaknya. Kalau hidungnya nih, pakai warna putih aja kali ya. Kayak warna yang kertas ini, kita bikin hidungnya tuh kayak segitiga tapi dia tumpul. Segitiga Bentar. tumpul. Kayak gini. Kayak ini. Segitiganya tumpul. Terus nanti dipasang di ini. Kita pasang di tengah-tengahnya si kumis ini nih. Oke. Nah. Oke, hidung. Terus nanti kita bisa tambahkan mulutnya digambar pakai spidol aja bisa sih. Terus yang terakhir mata nanti. Mulutnya tuh kayak angka 3 ya. Bentar.
kayak gini sih. Oke. Saya gambar aja kalau gitu. Iya. Kalau sudah kita bisa menambahkan mata. Mata sampai gambar kan? Iya, Setelah di gambar bisa sih. Di gambar bisa, dipakai kertas juga bisa. Sudah jadi. sudah jadi. Maaf ini tadi Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. apa? Jadi kalau anak gimana? Kurang menempel. Iya, Bagus kalau pakai double tip ya seperti itu. iya, lebih kuat. Kumisnya panjang banget punya aku. Jadi ini ya kita bisa bentuk apapun sih dari apa namanya buku yang kita bacakan itu. Jadi idenya tuh malah bisa mungkin saja nanti Bunda ketika baca buku Ayo Sini Pus punya ide lain, mungkin idenya juga pasti berbeda sama ide dari saya gitu. Jadi ini salah satu kegiatan prakarya dari Bukis Play. Kita bikin kucing dari kertas. Nah, gimana bunda-bunda di rumah? Apakah berhasil membuat kucingnya? Ya, ternyata seru juga ya dari ternyata muncul ide ya untuk membuat kucing ini. Ini salah satunya ya, Mbak. Jadi bisa dikembangkan ke ide-ide yang lain. Betul sekali. Salah satunya dari sekian banyak. Oke. Ini sepertinya sudah mulai ada yang sesi selanjutnya ini adalah tanya jawab. Dan nanti penanya terbaik insya Allah akan mendapatkan hadiah menarik ya. Jadi, silakan teman-teman, bunda-bunda dan kakak-kakak bisa bertanya dengan ini ya di tanda tanya itu dituliskan. Nah, ini udah ada yang bertanya dari Mbak Dini ya. Saya bacakan. Iya. Nih, adakah tips untuk memilihkan mainan untuk anak agar sesuai dengan filosofi Montessori? Karena sekarang banyak banget juga di e-commerce yang menjual mengatasnamakan mainan edukasi. Gimana tips-tips memilih mainan untuk anak? Oke. Jadi saya sekilas tentang Montessori itu memang ada kayak seperti ketentuan ya. Mainan atau apa sih namanya? Aparatus Montessori gitu memang sudah ada. Jadi yang kita jadikan pedoman kalau memang kita mau menerapkan kegiatan bermain menggunakan filosofi Montessori ya, kita mungkin bisa baca atau cari referensi yang memang dari Montessori-nya gitu kan, seperti ada kayak yang menara pink seperti itu, kemudian ada juga yang apa namanya seperti aku lupa sih namanya, yang stick itu. Nah, kita dari situ aja gitu. Kadang kalau di e-commerce itu memang karena dia niatnya emang jualan, jadi segala macam permainan itu pasti dikasih nama Montessori biar laku. Jadi intinya kita harus mengenali dulu sih seperti apa itu atau apa aja sih mainan yang ada di Montessori. Kuncinya itu. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan nama-nama alat permainan edukatif yang ada di e-commerce yang mengatasnamakan Montessori gitu. Jadi sebenarnya kan nggak semuanya dipakai di Montessori. Memang ada beberapa yang ibaratnya memang digunakan dalam kegiatan dengan filosofi Montessori itu. Oke. Jadi kayak gitu Mbak ini ya. Kemudian kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke penanya yang selanjutnya. Ini dari Mbak Umu Awap ini ya. Nah, kadang banyak main cuma kadang bingung dan bagaimana caranya bikin. Nah, Mbak Desa punya buku atau panduan bikin. Gimana Mbak Desa? Oke. Kalau buku sebenarnya sih banyak juga dijual di toko buku baik online maupun offline. Tapi sebenarnya kita juga nggak harus beli bukunya sih.
kita bisa memanfaatkan aplikasi seperti Pinterest, YouTube, kemudian Google untuk mencari ide-ide kegiatan bermain itu. Jadi di sana juga sudah sekalian disediakan panduannya gitu. Kalau saya biasanya sih gitu, carinya langsung cari inspirasi di Google. Yang penting kita udah dapat nih konsepnya. Oh, kita mau bikin kegiatan tema apa sih? Untuk usia berapa sih? Ya udah kita cari di Google aja, bisa lewat Pinterest seperti itu. Memanfaatkan apa ya? Sosial media gitu. Ya. Kalau itunya tadi kan banyak ya Mbak ya, salah satunya kan dari buku. Cuman cara bikinnya ini yang kadang susah gitu ya. Iya, cara bikinnya itu sih lebih kita sesuaikan aja. Kadang kalau memang apa namanya caranya itu menurut kita aduh kok susah ya, kita bisa kok memodifikasi sesuai sama kemampuan kita. Kita sesuaikan aja lah. Jangan dibikin pusing, jangan dibikin ribet. Yang penting tujuan kita untuk membuat kegiatan menyenangkan untuk anak itu tercapai. Jadi jangan diambil pusing lah kalau misalkan ada step yang misalkan aduh susah, ya udah kita bisa cari alternatif lain biar intinya biar si kegiatan atau mainan itu tetap jadi gitu. Nggak masalah kalau seperti itu, bebas-bebas aja. Oke. Ini banyak sekali pertanyaan yang Wow. baik saya bacakan satu-satu. Nih dari Mbak Alma dulu, Bunda Alma ya. Bunda Gesa, anak saya yang pertama 5 tahun, kebetulan low atensi, banyak gerak. Saya kesulitan ngajak main yang terarah karena anaknya suka main dengan cara sendiri. Adakah permainan untuk anak low atensi? Nah, kalau misalkan anak-anak itu sebenarnya kita sih bisa aktivitasnya tuh kita bisa sesuaikan dengan minatnya anak nih. Kita lihat dulu dia lebih sering tuh minatnya di apa sih? Kalau misalkan dia lebih sering main dengan mainan yang mobil-mobilan misalkan. Nah, di situ kita bisa gali dengan berbagai macam kegiatan yang memang berhubungan dengan mobil. Nah, seperti itu. Kalau di Krucil pun juga ada beberapa murid kami yang memang dia lebih cenderung ke minat tertentu misalkan. Ya udah kalau memang dia minatnya di satu hal, tapi meskipun sebentar-sebentar tapi lebih sering diulang-ulang dia suka sama satu hal itu. Next kita bikin kegiatannya ya coba dengan minatnya itu kita kembangkan lagi menjadi kegiatan supaya dia menambah fokusnya itu gitu. Jadi kita lebih lihat dulu minatnya dia. Kalau dia minat kan biasanya lebih asik tuh mainnya. Jadi siapa tahu bisa fokusnya lebih lama gitu. Iya. Oke. Baik, kita lanjut ya ke penanya selanjutnya. Ini dari Wulan, Kak Wulan. Izin bertanya, apa kiat-kiat dalam memilih permainan untuk anak berkebutuhan khusus? Oke, kiat memilih permainan untuk anak berkebutuhan khusus. Tentunya kita harus mempelajari dulu, kita harus memahami dulu kebutuhan khusus yang seperti apa, ini yang dimaksud, kemudian usianya berapa. Nah, nanti di situ kita bisa menyesuaikan sih. Oh, juga kita bisa belajar dari banyak referensi yang memang mengacu pada stimulasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan nih, misalkan anaknya seperti yang kayak terlambat bicara seperti itu. Nah, terlambat bicara tuh harusnya mainannya yang memang memacu atau memancing dia untuk mau mengeluarkan suara, atau mungkin diajak di kegiatan-kegiatan yang memang memancing dia untuk berinteraksi seperti itu. Jadi yang pasti sih yang udah jelas kiatnya adalah kita harus tahu dulu nih kebutuhan khusus yang seperti apa. Nanti dari situ kita bisa mengembangkan dengan permainan yang sesuai dengan kebutuhan itu.
Jadi harus tahu dulu ya ini kebutuhan khususnya. Baik, Iya. Oke, kita lanjut ya ke penanya selanjutnya. Ini dari Khairunisa. Mau tanya Mbak, adakah waktu khusus atau prime time untuk ajak anak main? Waktu khusus untuk mengajak anak bermain sebenarnya relatif sih. Setiap orang tua pasti lebih tahu mana waktu yang pas nih buat bermain bersama. Biasanya sih lebih seringnya ketika dia habis mandi, pokoknya lagi kondisi udah kenyang, habis itu fresh, itu lebih oke untuk kita jadikan momen yang pas untuk bermain bersama gitu. Jadi nggak harus pagi, nggak harus siang, nggak harus sore atau malam. Jadi kapanpun bisa selama anak itu memang sudah siap kondisinya. Atau ketika memang dia lagi asik main sesuatu nih, atau di masa sensitif misalkan dia lagi suka main balok kayak gitu. Oke, kita bisa pelan-pelan mendekati dia, membersamai dia ketika main balok. Di situ kita juga bisa terjun ke dunianya, kita main bareng. Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk berquality time bersama anak-anak gitu. Jadi fleksibel aja sih menurutku. Fleksibel. Tapi Mbak, kadang ini sih, kalau saya mendapatkan kadang ini harus lihat moodnya anak gitu nggak sih Mbak? Nah, iya benar-benar. Jadi kalau memang dia pasti akan nunjukin sih kalau memang mau main ya dia kalau udah usia 2 tahun ke atas gitu kan udah mulai bisa menunjukkan keinginan ya, mengkomunikasikan, ayo main ini, ayo main itu. Nah, disitulah saat yang tepat untuk kita bisa masuk ke dunianya, kita bisa ikut ke dunianya, dunia bermain kayak gitu. Toh juga kita juga harus menyesuaikan sama kondisi kita. Misalkan memang kita udah bener-bener free kayak gitu. Jangan sampai kayak disempet-sempetin tapi kita berhadapan sama anak tapi yang sambil balesin chat kayak gitu. Jadi emang harus itu sih, emang kita harus meluangkan waktu bener-bener buat dia gitu, jangan diduakan sama hal-hal lain gitu. Aduh, ini menyindir saya ini Mbak. Sama sih, itu kayaknya jadi kayak kendala kita ya. Kadang-kadang gimana ya memang itu sih harus dipaksa, harus meluangkan waktu sih memang. Aduh ini masih banyak lagi pertanyaan nih Mbak. Wow. Sebentar. Nah, ini saya terputus-putus. Dari Saldina, bagaimana menciptakan ide main anak yang bisa muncul bonding pada ibu pekerja? Bisa, jadi bonding itu nggak hanya dimunculkan pada ibu-ibu yang stay di rumah aja, tapi ibu-ibu pekerja pun tetap bisa menciptakan waktu yang berkualitas buat anak. Jadi intinya itu tadi sih, kalau memang kita sudah pulang kerja, ya kita ambil waktu 1 jam atau 2 jam lah. Memang kita niatkan untuk membersamai anak. Jadi menciptakan waktu yang berkualitas untuk bisa bonding gitu. Jadi ya disitulah karena memang waktu yang kita miliki bersama anak di jam setelah pulang kantor misalkan, ya itu kita benar-benar manfaatkan, jangan sampai ada gangguan lain, misalkan tiba-tiba harus bales chat kayak gini tuh untuk urusan selain membersamai anak dikesampingkan dulu gitu kan, barang cuma 1 atau 2 jam aja, jadi nggak masalah. Jadi emang harus kita kita niatkan lah, memang diluangkan waktu untuk membersamai anak. Insya Allah itu bisa tetap tercipta bonding itu meskipun ibu bekerja. Nah, sekarang ada lagi nih. Ini tadi lanjutannya ya, karena bagi ibu pekerja mungkin sulit membersamai anak di jam-jam aktifnya atau Sabtu. Terus ini dari Bunda
Bu Dani, kalau memiliki anak dengan beda gender, laki-laki dan perempuan, apakah dalam proses bermain bersama harus dipisah jenis permainannya? Misalkan saat kakak bermain boneka, adiknya yang laki-laki disendirikan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang namanya permainan tuh sebenarnya sih nggak ada kategori, oh mainan ini tuh khusus buat perempuan, mainan ini khusus buat laki-laki, nggak ada. Semua mainan tuh sama. Jadi kalau memang misalkan nih kita mau main masak-masakan, ya laki-laki pun juga bisa bergabung dalam kegiatan bermain masak-masakan. Toh itu juga tidak akan menjadikan dia menjadi kalau memasak jadi kewanita-wanitaan kan enggak gitu. Jadi itu lebih ke apa ya, skill lah. Jadi nggak apa-apa laki-laki memasak, kan yang memasak itu nggak hanya perempuan aja, laki-laki masak juga nggak masalah. Dan bermain itu kan sebenarnya adalah praktek kehidupan di masa mendatang kan. Anak-anak kan suka menirukan orang tuanya gitu. Oh, kalau anak-anak perempuan masak, ya laki-laki masak juga nggak apa-apa. Kan kalau misalkan dia nanti sudah dewasa atau ketika dia harus kuliah kemudian ngekos, dia juga akhirnya akan terjun ke dapur juga, masak, menyiapkan makanannya sendiri, atau mungkin nanti ketika sudah punya anak-anak mungkin membantu istrinya untuk memasak untuk keluarga seperti itu, atau mungkin bisa juga dijadikan sebuah profesi. Chef itu kan juga laki-laki gitu. Terus kemudian ada juga contoh lain, misalkan boneka. Boneka kan biasanya juga identik sama anak perempuan kan ya. Nah, laki-laki boleh nggak sih main boneka? Boleh-boleh aja. Misalkan kalau bonekanya boneka binatang ya, ya anggap aja yang laki-laki ini kita main itu jadi dokter hewan, bermain peran jadi dokter hewan. Bonekanya kan jadi pasiennya nih, nah itu bisa diobati. Terus kalau misalkan yang dimainkan adalah boneka bayi misalkan. Nah, misalkan yang laki-laki bisa juga bermain peran jadi dokter anak. Nah, seperti itu jadi dokter anak, atau mungkin jadi misalkan pemadam kebakaran yang sedang menyelamatkan anak kecil dalam suatu musibah kebakaran seperti itu. Jadi menurut saya sih nggak perlu membedakan terkotak-kotakan gitu loh, karena kita di mainan semuanya tuh netral sih menurut saya gitu. Jadi tidak perlu dipisah ya. Jadi kalau anak laki-laki sama perempuan ya udah mainannya jadi satu gitu ya Pak ya. Iya, jadi orang tua sih tinggal mungkin membantu mengarahkan kali ya gitu. Kadang kan mungkin untuk inspirasi ide imajinasi anak kan mungkin masih terbatas. Nah, kita sebagai orang tua ya tinggal ngarahkan. Oh iya, kamu bisa loh Kak jadi dokter anak misalkan. Terus nanti yang adiknya jadi perawatnya misalkan kayak gitu. Jadi tetap bisa main bersama. Betul. Anaknya lagi pegang bunyi, bilang kita jadi dokter anak kayak gitu ya. Betul, iya seperti itu. Oke, baik, selanjutnya ini yang tadi yang belum ya. Ini tadi sudah ya, yang ini sudah. Ini ada pertanyaan, langkah-langkah mengajak anak-anak bermain atau membuat mainan kreativitas pas anak heboh main sendiri. Langkah-langkah mengajak anak untuk bermain atau membuat mainan kreativitas. Oke, jadi sebetulnya kalau bermain itu kita lebih ngikutin maunya anak ya. Kalau dia lagi asik main sendiri heboh itu ya harapannya ya udah dia memang sedang dalam pikirannya tuh sedang berimajinasi, lagi asik jadi sutradara dalam proyek mainan yang sedang dia mainkan itu. Kita nggak perlu mengganggu atau memaksa dia untuk dialihkan ke permainan lainnya gitu. Jadi kita biarkan aja dulu dia main heboh
dengan mainannya sendiri, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan sudah selesai main, baru kita tawarkan. Misalkan, Bunda punya ide, tadi kan kakak lagi main ini ya, main peran kebakaran. Nah, Bunda punya ide, kita main yang ini yuk, gitu. Itu bisa. Jadi, sebisa mungkin sih kita jangan buyarkan aktivitas bermainnya yang lagi asik gitu. Di situ dia sedang proses belajar sebenarnya. Jadi, biarkan aja dia bereksplorasi dengan dunianya, dengan imajinasinya. Itu biarkan aja dulu gitu. Ini sebenarnya waktunya sudah habis, tapi pertanyaannya ada Masih beberapa. banyak ya. Gimana, Mbak? Kita nambah 5 menit aja ya, Mbak ya? Mbak Gesa. Boleh. Ya. 5 Maaf menit, ya. oke. Jadi biar Enggak terjawab. apa-apa. Ini lanjut. Mbak Gesa, baik atau tidak sebenarnya mainan edukasi yang pakai layar? Enggak sih dengan HP? Dari Mbak Dini. Oke, mainan yang pakai layar. Itu ketika kita berinteraksi dengan mainan yang pakai layar, mungkin kita bisa katakan itu sebagai screen time nggak sih? Screen time ya. Jadi entah itu HP atau monitor atau TV, atau apa itu kan anggap aja screen time gitu. Jadi baik atau tidaknya itu kita tergantung bagaimana memanajemennya sih gitu. Jadi kalau untuk anak usia di bawah 2 tahun tuh memang sebenarnya nggak disarankan ya untuk screen time dulu gitu. Tapi kalau di atas 2 tahun udah mulai boleh, tapi dengan batasan waktu minimal 30 menit kayak gitu. Jadi kita tetap menyesuaikan dengan usianya, kemudian juga harus kita batasi juga, ada rambu-rambunya juga berapa lama waktu kita boleh memberikan screen time untuk anak itu. Terus dan pastinya ya harus diimbangi sih sama kegiatan lain. Soalnya kadang-kadang anak-anak tuh kalau udah asik screen time, karena screen time tuh benar-benar menawarkan sesuatu hal yang bisa sesuatu tayangan yang memang benar-benar bagi dia tuh menarik. Kalau dibiarkan ya udah dia sampai berjam-jam pun bakalan betah. Nah, harus kita imbangi dengan kegiatan lainnya. Jadi kalau misalkan kita mau menerapkan, oke, boleh screen time cuman 1 jam aja misalkan. Setelah 1 jam ya kita beneran harus mengalihkan ke kegiatan yang lainnya. Misalkan kegiatan fisik atau kegiatan yang lebih bisa mengeluarkan energi dia gitu, biar nggak tergantung sama screen time gitu. Jadi boleh, tapi tetap kita harus bisa mengelolanya. Ya betul. Gitu. Oke, kita lihat dulu yang bertanya ya. Yang ini tadi sudah ya. Tadi belum saya pin ke ini. Kemudian yang ini tadi juga sudah. Kemudian sepertinya ada yang di kolom komentar ya. Agak susah kalau di kolom komentar ini melihat. Iya, tenggelam. Tenggelam. Dari ini Mbak Nihla, ya dari Bunda Nihla. Ya. Mbak Gesa, itu kalau anaknya suka main terus, bagaimana ya manajemennya? Wah, ini anaknya suka main terus. Hilang lagi. Apa kelanjutannya tadi? Intinya manajemen ini ya, anak main terus. Apakah ada waktu jam main anak yang distandarkan? Ada waktu jam bagaimana main. Pandangan Mbak Gesa? Bagaimana pandangan Mbak Gesa tentang bermain melalui HP? Kembali lagi seperti yang di awal tadi sudah sempat kita singgung bahwa dunianya anak-anak tuh bermain. Jadi sebenarnya dia bermain tuh nggak sekedar main-main sih, belajar juga. Nah, kalau main terus-terusan, tapi selama mainannya itu memang bisa menstimulasi aspek perkembangannya, nggak masalah. Tapi juga kita juga harus bikin jadwal sih untuk anak-anak itu kapan waktu bermain, kapan waktu untuk makan, kapan waktu untuk mandi, istirahat, atau tidur siang, itu tetap kita harus buatkan jadwal untuk dia gitu. Jadi supaya dia belajar disiplin juga. Ya meskipun maksudnya dunia anak adalah dunia bermain, bukan berarti seharian penuh itu dia bermain, bukan. Tapi kita juga perlu mengenalkan
tentang rutinitas. Misalkan bangun pagi, bangun tidur, habis gitu mandi dulu, habis mandi habis sarapan baru main. Nah, setelah main mungkin kita istirahat dulu, tidur siang, istirahat, habis gitu makan siang, terus tidur siang, habis gitu mungkin mandi, terus main lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tetap mengajarkan jadwal atau rutinitas seperti itu. Jadi jangan sampai meskipun main tapi jadi yang kebablasan, jadi lupa makan, terus nggak istirahat siang kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi tetap ini ya, jadwal-jadwal apa yang penting itu juga harus diperhatikan ya. Iya, betul. Baik, lanjut ke penanya selanjutnya dari Siva. Ini saya bacakan. Kak, gimana caranya melibatkan ayah dalam menciptakan ide bermain sama anak? Yang dalam prakteknya si anak bisa dapat kelekatan dari ayahnya melalui main bareng. Oke. Jadi sebenarnya tuh menurut pengalaman juga. Jadi ayah tuh sebenarnya pengen sih, kayaknya ada rasa pengen ikut bermain, tapi mungkin udah kayak ngerasa bingung nih ngajak mainnya tuh mulai dari mana kayak gitu kan. Jadi kita boleh kok sesekali mungkin ya kita sambil kasih ide, diajak main ini loh gitu. Kadang beliau tuh butuh ide juga, diajak main apa sih anaknya, aku bingung kayak gitu. Biasanya kan gitu ya ayah. Ya udah kita sharing aja ya. Kayaknya anaknya lagi suka main mobil-mobilan. Coba deh diajak main mobil-mobilan yang kayak gini, atau diajak bikin mainan sendiri, bikin mobil-mobilan sendiri kayak gitu. Terus juga mungkin sering ngobrol juga tentang manfaat bermain bersama ayah kayak gitu. Ya kita karena ibunda dan ayah kan partner ya, jadi harus saling tukar informasi, tukar wawasan kayak gitu. Jadi kalau misalkan bundanya yang sering ngajak main ya jangan pelit ilmu ke ayahnya. Jadi ayahnya perlu juga dikasih tahu. Kalau ayahnya mungkin agak jarang ngajak main ya bukan berarti nggak mau, tapi mungkin saja tadi bingung mau ngajak main apa gitu. Biasanya seperti itu. Ini ya, yang ini tadi sudah ya, ibu bekerja tadi. Ini lanjutan yang low atensi tadi. Ini juga udah nggih. Ya, ini yang ini masih ada pertanyaan. Maaf yang nonton di ini ya, Titi. Itu termasuk screen time juga. Iya, termasuk. Ini, tapi kalau memang kita mau ingin kalau memang mau memperdengarkan ya bisa sih, kan bisa sambil dengerin aja, nggak harus selalu menatap layar gitu. Jadi kayak misal lagu-lagu itu mungkin diperdengarkan kayak gitu, meskipun dia memang edukasi, tapi ya tadi namanya juga dia diciptakan ada layarnya kan. Nah itu kalau buat anak-anak nggak bisa, maksudnya nggak bisa terpapar secara sembarangan, jadi harus tetap di manajemen juga, sama halnya seperti screen TV atau layar HP dan sebagainya. Ya. Oke Mbak Gesa, ini ada 11 pertanyaan nih. Nah, ternyata 11 pertanyaan ya udah. Untuk memilih 2 penanya terbaik. Oke, langsung sekarang nih Mbak. Oke. Iya, boleh. Pengumumannya langsung yang sekarang atau? Oke. Karena saya nggak hafal namanya, tapi saya hafal topik dari pertanyaannya, saya sebutkan dari topik pertanyaannya saja ya. Oke, yang menarik tadi pertanyaan yang itu, mainan yang gender tadi loh. Kalau mainan perempuan sama perempuan laki-laki itu harus dipisahkan nggak sih, yang itu tadi? Terus yang kedua dari Bunda Hani. Oke. Ini pertanyaan tentang gender tadi ya. Iya. Terus kemudian
Yang kedua itu pertanyaan yang itu pelibatan ayah tadi. Oh, pelibatan ayah. Pertanyaan yang terakhir tadi ya, Mbak ya, dari Shiva tadi. Iya, Apa? Nggak tahu nih bacanya gimana. SJFH. Ya, coba. selamat buat Bunda Hani dan Bunda Shiva terpilih sebagai penanya terbaik. Nah, nanti Yeay. bisa DM ke Instagram Bunda 1011. Oke, Masya Allah, seru sekali nih ngobrolnya bareng Mbak Gesa tentang ide main bersama anak ya. Dan sebetulnya ide itu bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Salah satu contohnya tadi bisa dari buku ya, itu bisa muncul ide yang banyak sekali. Nah, teman-teman juga bisa banget nih, bunda-bunda bisa banget ikutan challenge ide main bersama anak nih ya. Karena ini sudah dikasih tips-tips, dikasih apa contoh-contohnya nih sama Mbak Gesa. Jadi bisa banget ikutan challenge di Instagram komunitas Bunda 1011. Oh ya, Iya. ada info menarik nih ya. Buat ayah bunda yang rencana mau berkurban atau punya rencana mau mengakikoh si kecil nih buat yang akikoh ya. Pilihan yang tepat kurban hanya di Smart Kurban dan Smart Akikoh. Kenapa? Pelayanan syar'i, harga terjangkau, memberdayakan umat, hewan sehat, bersih, dan plus-plus lainnya. Ayo kurban di Smart Kurban dan Akikoh di Smart Akikoh. Dan juga buat ini ya, buat muda-muda yang sedang mencari perawatan untuk anak, ini bisa banget ya. Seperti alat mandi yang mudah aman buat anak, alat yang anaknya ke Beauty Barn yang menyediakan banyak produk-produk perawatan anak yang aman, terjamin, dan berkualitas. Oke, Mbak Gesa, terima kasih sekali sudah menemani bincang-bincang Bunda 1011 hari ini. Sama-sama Mbak Ika, saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing bersama bunda-bunda semuanya di sini. Semoga ini ya Mbak, semoga lancar kegiatannya, terutama di ini ya, Krucil Rumah Main Anak. Seru sekali dan Amin. ya, terima Ya, kasih terima juga. kasih. Terima kasih juga buat bunda-bunda dan kakak-kakak yang sudah menyimak IG kita dari awal sampai akhir, dan nanti juga masih bisa ditonton ya di Instagram komunitas Bunda 1011. Dan terakhir saya menyampaikan bunda-bunda dan kakak-kakak semua bisa banget nih ikutan rangkaian acara miladnya komunitas Bunda 1011. Apa aja? Tadi ya, yang ini IG Live yang sudah berlangsung, yang sedang berlangsung ini. Kemudian ada challenge kita bermain anak ya, nanti ini diperpanjang ya sampai 9 November. Jadi masih ada waktu nih buat bunda-bunda kali hadiah-hadiah menarik. Ada seminar online via Zoom ya, yang akan diisi oleh Mbak Dewi Nursa. Oke, baik itu saja mungkin dari lagi. Terima kasih Mbak Gesa, salam kenal juga. Sama-sama Mbak Ika dan seluruh bunda-bunda yang ada di komunitas 1011. Iya. Saya juga mohon maaf. Oke, sampai jumpa bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Mbak. Ya.